Kembali lagi bersama saya Daniela Damara dalam program acara Bincang-Bincang Seru. Sebuah program yang menghadirkan informasi seru yang selama ini warawiri dor di jagat sosial media Anda. Dari meja Pas News, inilah Bincang-Bincang Seru. Pemirsa Bincang-Bincang Seru, saat ini saya akan menghadirkan informasi yang paling seru untuk kalian semua. Berita yang pertama, seorang artis kontroversi Nikita Mirzani dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 Oktober 2025, yaitu kemarin. Vonis dijatuhkan pasca perseteruan panjang Nikita Mirzani dengan dokter kecantikan Reza Gladys. Walaupun sudah menerima vonis dari hakim, Nikita Mirzani tetap terlihat tenang dengan menggunakan kostum berwarna hitam. Didampingi oleh kuasa hukumnya, ia mengaku merasa lega setelah melewati sidang panjang terkait kasusnya. Jatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum dalam putusan, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5 miliar yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan. Pemirsa, melalui kuasa hukumnya, Nikita membeberkan bahwa ia akan mengambil langkah terkait vonisnya yang dinilai keluar dari pasal yang semula membuat ia ditahan di dalam penjara. Mungkinkah Nikita akan naik banding untuk mempertahankan kebenaran dan nama baiknya? Itu artinya, jika Nikita naik banding, maka kasusnya akan memasuki babak baru karena ia terbebas dari pasal yang telah disangkakan kepadanya, yaitu pasal TPPU dan juga pasal pemerasan. Membingungkannya pemirsa, bebas dari pasal yang dituduhkan, tapi dipenjara karena pasal UU ITE. Nah, karena itu pemirsa Bincang-Bincang Seru, melalui kasus ini kita bisa belajar hukum loh ya, supaya kita tidak dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nikita Mirzani memutuskan untuk banding atas vonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah itu bukan bentuk penolakan terhadap hukum, tapi cara untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan seimbang dan adil. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nikita bersalah atas pencemaran nama baik. Sementara 2 tuduhan lain, pemerasan dan pencucian uang, dinyatakan tidak terbukti. Namun, tetap ada beberapa hal yang patut diuji ulang di tingkat banding. Pertama, soal dasar vonis pencemaran nama baik. Hakim menilai kalimat Nikita yang berbunyi bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter sebagai bukti pencemaran. Padahal kalimat itu muncul dalam konteks pembahasan produk skincare, disertai bukti nota pembelian, bukan rahasia pribadi atau medis. Jika konteksnya adalah produk, sulit mengatakan bahwa itu serangan terhadap nama baik seseorang. Kedua, soal dugaan pemerasan yang disebut dalam pertimbangan hakim. Ada saksi yang mengatakan dirinya nyaris menjadi korban. Namun, tidak pernah ada transaksi, tidak ada uang berpindah tangan, dan tidak ada peristiwa pidana yang benar-benar terjadi. Artinya, yang dijadikan dasar pertimbangan bukan kejadian nyata, tapi sesuatu yang baru sebatas kemungkinan. Dalam logika hukum, itu rawan menimbulkan kekeliruan. Dengan kondisi seperti itu, keputusan Nikita untuk mengajukan banding adalah langkah yang wajar. Ia menggunakan haknya untuk mencari keadilan yang proporsional, bukan untuk melawan putusan pengadilan. Banding justru bagian dari proses hukum yang sehat.
tempat di mana argumen diuji ulang dan keadilan diperiksa lebih dalam. Nikita sudah terbiasa hidup dalam badai opini, tapi kali ini badai itu bukan soal sensasi, ini soal prinsip. Tentang seberapa jauh seseorang boleh dihukum hanya karena kata-katanya terdengar tajam. Dan mungkin di situ letak kejujurannya, karena di negeri yang mudah tersinggung, orang jujur memang sering terlihat terlalu berani. Bagaimana menurut Anda? Saya pribadi merasa sangat bersyukur dengan kasus ini saya bisa belajar hukum. Kita bisa tahu hukum-hukum itu seperti apa alurnya. Nah, karena itu pemirsa bincang-bincang seru, jangan kemana-mana karena saya akan kembali menghadirkan informasi yang lebih seru dari ini setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya di segmen yang kedua. Pasca penetapan vonis Nikita Mirzani, akun sosmed dokter kecantikan Reza Gladys diserbu oleh netizen. Diduga netizen merasa kesal dan marah oleh putusan hakim yang dinilai kurang adil dan terlalu memihak pada Reza Gladys. Berikut artikelnya. Mari kita doakan saja pemirsa supaya kedua belah pihak yang berseteru ini mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa berdamai. Ya meskipun itu kecil kemungkinannya, tapi tidak ada salahnya kalau kita berdoa atau mendoakan yang terbaik buat orang lain. Bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek yang mengalami keluhan sakit badan, gangguan pencernaan, serta gangguan tidur, jangan kemana-mana karena sebentar saya akan hadirkan tamu saya yang datang jauh-jauh dari Cikarang ke studio kita untuk kita tanya-tanya seputar terapis. Baik pemirsa, akhirnya kita sampai di segmen yang ketiga. Segmen kesehatan. Sekarang saya bersama dengan tamu spesial saya, sudah ada duduk di kursi pengadilan ini, Mas Yatno. Baik, selamat datang Mas Yatno di studio Fast News, bincang-bincang seru, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Sehat. Bagaimana perjalanan dari Cikarang ke Bekasi? Ya untuk hari ini ya hujan lah seperti biasa. Oke, hujan berkat. Iya. Itu rezekinya banyak. Amin. Oke. Mas Yatno seorang terapis. Iya. Dalam terapisnya ini mencakup hal apa saja? Kalau untuk apa sih ya namanya? Kalau untuk terapis itu banyak sebenarnya, tergantung permintaan lah. Oke, misalnya akupuntur, Bekam, totok saraf, terus? refleksi, Oke, macam-macam lah. Macam-macam. Murah juga ada. Oke, jadi selama ini pijat terapisnya yang paling laris, pasiennya itu rata-rata jasa apa? Apakah bekam, totok, akupuntur, atau yang lainnya? Yang paling banyak? Yang paling banyak itu biasanya penotokan sih. Totok ya? Sama refleksi biasa pemijatan. Refleksi sama totok. Iya. Berarti kalau di Mas Yatno, pasien bekamnya masih sedikit? Lumayan banyak juga sih. Oh, lumayan banyak? Lumayan banyak. Yang sedikit itu apa? Yang sedikit itu paling akupuntur sih. Boleh dites nanti ya. Ini di akupuntur, kru saya, kameramen saya di akupuntur. Bisa Boleh, ditancap boleh. di nadinya. boleh. Oke. Kira-kira ini pertanyaan saya ya. Mas Yatno udah menikah kan? Sudah. Yakin? Yakin. Sudah menikah? Sudah. Oke. Apakah pasangan menyetujui profesi sebagai terapis? Karena pasti ada godaannya. Ada juga pijat wanita kan? Ada. Ada melayani pelanggan wanita kan? Ada. Gimana respon istri? Ya kalau menurut istri sih ya udah nggak apa-apa lah gitu. Yang penting ya emang kerjaannya kan. Pijit, Seperti itu. Ya. Istri soleha ya. Emang istri soleha ya pemirsa ya. Kalau gue jadi istrinya gue nggak akan kasih ya. Oke ya. Selama ini apakah pernah ketemu pasien yang aneh yang suka komplain? Kalau untuk komplain dan aneh-aneh sih nggak ada. Cuma rata-rata yang kebanyakan yang aneh-aneh. Oke, yang aneh-aneh itu seperti apa? Belok, Ya. lurus, tanjakan, atau yang gimana? Dia seperti biasanya orang-orang yang kayak minta pijat vitalitas Oke. dan yang lain-lain lah. Sebentar. Apakah pijat vitalitas itu dianggap aneh gitu?
Kalau menurut saya sih, kalau yang dibilang aneh itu terkadang gini. Jadi kalau kita di kita itu pemijatan vitalitas itu nggak langsung ke alat vital. Oh gitu. Sebenarnya. Tapi pasiennya suruh ke Alat vital. alasannya apa? Ya intinya dia minta. Mesti alasannya disuruh ke alat vital apa? Apakah susah bangun atau gimana gitu, bengkok atau apa gitu? Ya orangnya rada-rada bengkok lah dia biasanya. Oh gitu. Terus ada yang emang minta karena dia susah bangun gitu. Kalau itu biasanya ada emang. Bapak-bapak di atas 50 tahun biasanya Ya. pemirsa. Ada kayak gitu ya. Ada. Ya udah suruhnya dipukul aja biar dia bangun kan. Dipukul pakai sapu atau pakai tongkat ya. Pasti dijamin bangun. Suka tahu lagi tapi meninggoy. Oke, jadi itulah suka dukanya ya, tantangan tersendiri. Setiap pekerjaan itu pemirsa pasti ada tantangannya masing-masing. Jadi bagaimana kita menghadapi tantangan dan menjalani pekerjaan itu. Seperti Mas Yatno ini, wah aku nggak bisa kebayang kalau aku ada di posisi di pekerjaan itu, aku nggak sanggup ya. Karena kita harus memegang badan banyak orang dengan kepribadian, dengan tipe-tipe karakter orang yang berbeda, mungkin ada yang rewel gitu. Nah sekarang kan pemirsa, Mas Yatno ini adalah terapis pribadi saya. Weh, iya sudah jadi terapis pribadi saya karena cocok ya pijatannya. Enak banget. Nah, sebentar redaksi kita juga akan dipijat oleh Mas Yatno. Nah, bagaimana pengalaman Mas Yatno kalau menangani saya ini? Pasiennya seperti apa? Tipe seperti apa pasiennya seperti ini? Ya, bawel nggak? Dibilang bawel ya bawel. Oh gitu Sebenarnya. ya. Ya cuma namanya kita ke apa sih ya, ke customer ya kita harus Oke. ya melayani. Berarti selama melayani saya Anda tekanan batin. Dikit. Oh dikit ya. Tadi terlalu jujur ya pemirsa. Saya kira iya itu senang ternyata. Memang kalau udah dekat langsung keluar semua ya. Iya. Nah karena sudah jadi terapis pribadi, it's okay, nggak apa-apa. Jadi setidaknya maksudnya saya tahu dia juga tahu saya. Jadi kita akhirnya bisa tahu batas-batas seperti apa. Karena biar bagaimanapun ya kita harus memiliki batasan-batasan. Betul. Seperti itu, karena kita tidak boleh menjadikan orang itu sebagai objek ya untuk kita memuaskan diri atau keinginan kita, itu nggak boleh. Termasuk saya sendiri juga seperti itu. Nah, pernah ditipu nggak sama customer, sama pasien, sama calon pasien gitu? Pernah. Pernah. Sudah dipijat nggak dibayar, pernah nggak? Pernah, ada yang alasannya diutang nanti pas gajian saya bayar. Pernah. Gitu. Oke. Sering. Kalau sama saya tunggu saya ada duit, saya baru bayar, kamu mau nggak? Kan ada suratnya, kontraknya. Kan udah terapis pribadi, kita semua punya kontrak. Boleh ya. Boleh. Karena ini calon driver juga. Iya, boleh. Oke. Nah itu baru anak mama. Oke pemirsa ya. Udah ketemu pasien yang aneh, yang belok, iya, ya, yang impoten itu iya juga. Nah, disupport oleh istri, wow, apalagi. Nah, sudah berapa lama menekuni profesi ini, Mas Yatno? Kalau untuk menekuni profesi ini saya sudah hampir 5 tahunan. Hampir 5 tahunan. Ya. Oh, boleh saya tanya, apakah memiliki sertifikat atau izin? Kalau untuk memiliki sertifikat kita iya pasti ada. Oke, dari mana? Dari pemerintahan langsung, soalnya kita Langsung, sudah ya. ada legalitasnya jelas. Oke, baik. Jadi kalau tulang Anda patah-patah dipijat oleh dia, silakan diklaim pemirsa. Jangan klaim sama saya. Nah, oke, tahan dulu ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Segmen yang keempat, kembali lagi bersama saya dalam acara Bincang-Bincang Seru. Oke, masih bersama dengan Mas Yatno di studio bersama dengan saya. Kita mau tanya-tanya seputar daripada terapis. Tadi pernah ketipu ya, selain tidak dibayar apalagi? Biasanya kita itu diseroknya itu nggak sesuai titik dan biasanya diseroknya itu di rumah kosong. Oh gitu. Iya. Kasihan ya, itu nggak ada Nyi Roro Kidulnya di situ. Iya. Karena bisa lari tunggang langgang. Nah, bagaimana menghadapi atau menerima kenyataan seperti itu? Ya pasrah aja lah, mau nggak mau terkadang kan. Namanya sudah diblokir, nomornya bingung. Oke, kasihan ya, Ya. sebenarnya. Nah, kita berdoa, kita berharap semoga tidak terjadi lagi ya. Apakah itu sering terjadi atau sesekali aja?
Jarang-jarang sih. Jarang. Berarti Hanya itu orang iseng aja. orang iseng. Oke, mungkin dia sudah dapat terapis yang lainnya, akhirnya dia blokir atau gimana? Ya, bisa jadi. Mungkin malas ditanya-tanya, udah dapat mas, udah dapat mas. Soalnya saya sering gitu. Kemarin kan seperti itu. Nah sampai hari ini tuh masih ting ting itu masih bunyi. Iya. Udah dapat nggak terapisnya mas? Udah dapat nggak terapisnya gitu terus. Nah jadi saya biarkan aja bertanya seperti itu di inbox, nggak perlu digubris. Oke, kita mau tanya-tanya kegunaan daripada terapis ini. Kalau Beckham itu kegunaannya seperti apa? Kalau untuk bekam itu banyak sebenarnya manfaatnya. Dia hampir 1001 manfaat. Oke. Selain Beckham kan ada juga akupuntur tuh. Akupunturnya ditancap-tancap jarum itu kan. Ya. Oke, itu kalau itu fungsinya untuk apa? Kalau akupuntur itu bisa untuk saraf biasanya, Kak. Oke, saraf kejepit bisa ya? Bisa. Oke, yang kebas-kebas Stroke bisa nggak? Bisa. Oh, seperti itu. Jadi kalau stroke itu bisa pakai akupuntur ya? Bisa. Tapi untuk pertolongan pertama Kalau untuk atau terapis pertama atau lanjutan? itu lanjutan nanti bertahap, Pak. Oh, gitu ya. Ada pijat refleksi juga. Refleksi itu seperti apa? Pemijatannya biasa kita ngerelaksin badan. Itu yang di mana-mana, titik-titik mana yang dipijat? Apakah jari atau mana? Hampir semua badan sih, jari, badan. Oke, jari, badan. Oke, berarti refleksi ini semacam mengetahui titik-titik organ ya? Iya, titik saraf. Contohnya misalnya jari ini, Iya. itu apa? Oh, bisa pakai jari saya contoh ya pemirsa ya, kita contohin. Nah, sekarang bisa kita contohin di sini. Bisa. Oke, baik. Tangan kiri. Tangan kiri harus kiri ya? Iya, kiri. Oke. Pelan-pelan. Sekarang kita misalnya ke jari jempol. Jempol. Ya, jempol itu untuk apa? Kalau jempol itu biasanya kita ada keluhan orang paru-paru. Oke, paru-paru. Sakit banget. Oke, iya. Berarti paru-paru kalau gitu ya? Jadi kalau di kita itu bukannya sakit paru-paru, ada keluhan. Ada sebenarnya. keluhan. Berarti paru-parunya mungkin kurang bersih atau apa? Iya, biasa Ada sering cairan. kayak ngap, napas kayak tersendat gitu. Oke, macam-macam. iya baik. Oke, kalau misalnya jalan jauh, napas tersengal Iya, gitu. Oke, kalau telunjuk, coba. Ini apa ini? Kalau telunjuk itu biasanya usus besar. Oh, berarti aman. Kemarin sakit banget, sekarang udah sembuh. Iya, sekarang nggak Oke. terlalu sakit ya. Telunjuk kan? Usus besar. Kirain nunjuk dosa. Ini, Kalau ini biasanya selaput jantung. selaput jantungnya. Aduh sakit. Yang ini berarti aku harus ini Iya, ada di terapi bagian ya. pernapasan. Oke, pernapasan. Ini juga sama, trip pemanas Aduh sakit di banget. bagian ini. jantung, makanya sering nyesek. Oke. Itu Kalau mungkin karena sering tersakiti ya. Iya. Iya, oke. Ini juga, ini usus kecil, ini bagian jantung. Oh, berarti usus kecil kok masih dikit, soalnya masih ada nyut-nyut. bermasalah. Iya, masih. Iya. Usus besar kok aman. Oke, jadi kalau tangan kiri, tangan kanan coba. Kalau tangan tangan kanan. itu kita biasanya physio-detect. Itu tentang gangguan kejiwaan. Coba, iya. Oh, saya masih normal ya, pemirsa. Saya nggak gila ya. Oke. Coba kita tarik. Ini biasanya Au. kurang percaya diri. Masa sih gue warawiri door depan kamera? Kalau nggak percaya diri nggak mungkin gue punya program. Oke. Terus Ini biasanya yang sering takut. nggak, aku nggak pernah takut. Warawiri Bekasi Jakarta. Ini orangnya gampang marah. Oh enggak, gue paling sabar di dunia ini. Orangnya gampang kecewa. Enggak, udah nggak kecewa lagi. Gimana sih lu katanya tadi malam? Ini kecewa. Katanya ini yang kecewa, Ini coba. takut. Coba. Oke. Gampang kecewa iya. Ya, kali ini yang takut. Enggak, gue nggak pernah takut Kali sama ini apapun. gampang sedih. Enggak, Ya, enggak juga ya. Oke. Oh, berarti itu bisa mengenal kejiwaan ya. Jadi kalau Anda ada rada-rada miring, udah rada-rada oleng, silakan datang ke Mas Yatno. Ntar kalian diterapis. Nah, selain itu ada totok juga. Iya, ada penotokan. Totok juga. wajah ada nggak? Totok wajah ada. Tujuannya untuk apa? Misalnya totok wajah, aku mau supaya aku cepat laku punya pasangan, bisa nggak sih ditotok? Kalau itu beda lagi. Oh, itu beda lagi ya? Beda lagi. Aduh, nggak bisa ya Holis ya, Nggak pemirsa bisa. nggak bisa. Jadi kalau kalian mau cepat laku itu jualan ya, tidak ada jualan yang diendap-endapkan di rumah, Iya. harus ditawarkan. Oke, jadi totok wajah itu untuk apa?
Biasanya kalau untuk mengencangkan kulit, keriput, keriput. gitu, ya. Gitu ya. Saya masih kencang pemirsa ya. Jadi nggak perlu ditotok berarti ya. Nggak perlu. Oke, masih cabi-cabi. Itu totok wajah ya. Berarti Ya. untuk pesona ya. Iya, betul. Seperti itu supaya orang terpesona. Lebih tertarik Ya, orang lebih tertarik Ya. gitu. Oke. Itu untuk totok. Sekarang kita ke sekarang kita ke jamu herbal dan kegunaannya. Ada jamu apa aja? Kalau untuk jamu semuanya hampir ada sih, tergantung keluhannya dia. Oke, nama-namanya itu bisa di-spill nggak inisialnya? Kalau untuk namanya banyak sih, ada yang A folder, B folder, C folder, terus BMT, GM2, Aduh, susah-susah pemirsa ya namanya ya. Susah banget. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Di segmen yang terakhir kita akan menyaksikan Mas Yatno akan mengajari kita bagaimana caranya meracik dan membuat jamu herbal untuk kesehatan. Sesaat lagi. Baik pemirsa, inilah segmen yang kalian tunggu-tunggu di mana kita akan belajar meracik jamu herbal ala Mas Yatno. Nah, sekarang Mas Yatno bisa mempraktekkan kepada kita, Boleh. memberi contoh bagaimana meracik jamu herbal ini. Ini terbuat dari apa? Kalau itu macam-macam, ada yang ciplukan, kayak jahe, kunyit, Oke. banyak sih macam-macam lah. Tapi belum Kalau untuk komposisinya. belum tersentuh oleh bahan kimia ya. Iya, Berarti belum. ini semacam UMKM juga. Dibilang UMK, iya bisa. Bisa juga ya. Tapi ini lebih usaha mandiri atau udah perusahaan? Udah perusahaan. Oh, tapi karena itu tidak ada mereknya pemirsa, aman ya. Jadi Aman. saya aman, tidak dituntut. Oke, silakan bagaimana caranya? Saya belum pernah, kecuali jamu gendong. Saya akan pelanggan jamu gendong. Coba bisa kita lihat teksturnya ya. Oh, dia berasap-asap gitu ya, beruap-uap seperti gunung berapi. Oh, dia seperti kopi Bubuk. ya, seperti bubuk ya. Jadi teksturnya bisa di zoom kamera. Nah, teksturnya seperti ini. Oke. Terus di mana ini langsung diseduh? Langsung diseduh aja. Oke, panas. airnya semana coba ya. Jangan terlalu banyak. Oke. Seperti nyeduh kopi aja. Gini cukup? Udah cukup. Cukup ya. Berarti ini juga untuk masuk angin. Iya. Iya. Untuk membuang racun bisa. Oh, bisa. Bisa. Untuk cleansing. Apa cleansing? Cleansing. Cleansing apa ya cleansing itu ya? Membuang racun. Oke, untuk kayak toksik gitu Iya, ya. Oke. Dalam tubuh kita ini kan ada hormon-hormon racun yang harus dibuang. Coba ini pahit atau manis? Nggak terlalu pahit. Nggak terlalu pahit, nggak terlalu manis. Karena kalau pahit aku nggak mau, cukup hidup gue aja yang pahit ya. Minimal jangan. Kurang manis ya, nggak pahit, nggak manis. Nggak pahit, nggak Ya, manis. tapi enak kayak minum kopi ya. Iya. Ini kayak minum kopi gitu ya. Yang lebih manis itu ada lagi. Apa Untuk namanya? folder yang Apple Dead. Ya. Oh, kalau ini satu sasetnya Untuk berapa? Kalau itu kita sebenarnya per box. Oh, kenapa nggak dijual per saset aja? Nggak bisa dari sana ya. Oh, gitu ya. Ya. Baik pemirsa, mau bujuk-bujuk pun per saset susah ya. Oke, kita sudah menyelesaikan segmen keempat bersama dengan Mas Yatno. Sekarang aku mau minum dulu jamunya guys ya. Kalian jangan kemana-mana karena kita akan close setelah yang berikut ini. Tuntas sudah kebersamaan kita pemirsa dalam program acara Bincang-Bincang Seru. Saksikan terus Bincang-Bincang Seru setiap hari Sabtu jam 5 sore hanya di channel Pas News Media. Saya Daniel Odamara pamit undur diri, sampai jumpa.